Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar antum semuanya di rumah? Mudah-mudahan antum selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam kegiatan kita selama di rumah. Baik anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar meneruskan bab 3 pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Untuk materi yang akan kita sama belajar yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik, sebelumnya mari kita awali pembelajaran pada kesempatan hari ini dan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang insya Allah kita akan sama-sama belajar yang pertama yaitu pengertian hari akhir, pengertian iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu dalil-dalil tentang datangnya hari akhir atau hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Ini mengartikan kepada kita bahwasanya tidak akan lama kita hidup di dunia, kita hanya sementara. Hidup kita tidak akan kekal di dunia ini, tapi kita akan abadi di akhirat. Maka oleh karena itu, maka bersiap-siaplah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amalan, amal ibadah yang kita laksanakan. Tapi anak-anak sekalian, pengertian dari hari akhir yaitu hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan dihancurkan. Pengertian ini mengartikan kepada kita semuanya bahwasanya kita makhluk Allah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini dan arti akan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, matahari, bintang-bintang, ya, bumi serta isinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, pengertian ini mengartikan kepada kita bahwasanya kita harus selalu mawas diri. Kita harus selalu bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang kita persiapkan, yaitu amal ibadah, amal soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu siap, selalu mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah dengan bekal-bekal yang apa yang kita persiapkan selama hidup kita di dunia. Anak-anakku sekalian, pengertian iman kepada hari akhir tadi yaitu kita pengertian hari kiamat, bahwasanya bumi serta isinya dan makhluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur. Maka di sini pengertian iman kepada hari akhir yaitu kita beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, ya.
iman kepada hari akhir ini adalah rukun iman. Yang kelima, umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti Allah akan menghancurkan bumi serta isinya, langit, matahari, bulan, bintang-bintang. Allah akan hancurkan, kemudian Allah akan bangkitkan makhluk kita sebagai manusia dan akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala harus selalu mengingat-ingat, ya, harus selalu mengintrospeksi, harus selalu mengerjakan amal-amal ibadah. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada Allah, ya, karena kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan di muka bumi ini selama kita hidup di dunia, ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Infitor, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Al-Infitor ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya kejadian atau terjadinya hari kiamat, Allah akan membelah langit, Allah akan jatuhkan bintang-bintang, Allah akan jadikan lautan meluap dan kuburan-kuburan terbuka. Dan arti apa? Akan dibangkitkan, ya, kita sebagai manusia. Maka setiap jiwa kita sebagai manusia hamba Allah akan mengetahui apa yang kita telah laksanakan, apa yang kita telah kerjakan, dan apa yang telah kita lalaikan. Dengan arti Allah akan memperlihatkan segala perilaku kita dari perkataan perbuatan itu akan dihadapkan kepada kita semuanya sebagai pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang masih diberi kesempatan untuk yang pertama untuk meningkatkan ibadah kita, yang kedua untuk selalu kita bersedekah atau beramal baik, ya, maka jadikanlah ini sebagai motivasi atau sebagai langkah-langkah untuk menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanggungjawaban apa yang telah kita laksanakan di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan hamba Allah yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Waqiah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Shadaqallahul azim. Ya. Allah berfirman, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan.
Anak-anakku sekalian, ayat ini menerangkan, menjelaskan kepada kita tentang terjadinya hari kiamat. Lihat, ayat ini berbunyi apabila bumi telah diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kita lihat tsunami, kita lihat longsor, kita lihat yang namanya gempa. Itu sebagai kecil saja ya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran, itu udah Masya Allah sekali ya. Udah sangat seram sekali. Apalagi diguncang sedahsyat-dahsyatnya. Dengan arti maka akan hancur bumi dan serta isinya. Gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka akan jadilah bagaikan debu-debu beterbangan. Ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, menceritakan bahwasanya pada hari kiamat bumi akan diguncangkan, pada hari kiamat gunung-gunung akan dihancurkan, dan pada hari kiamat juga ya bumi dan gunung itu bagaikan debu yang beterbangan. Apalagi kita sebagai makhluk Allah yang kecil, apa yang kita bisa banggakan? Maka dengan ini marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya dan menjauhi apa yang Allah larang kepada kita semuanya. Tapi anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Al-Hajj ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, ayat ini menerangkan kepada kita semuanya bahwasanya keimanan, keyakinan kita terhadap hari kiamat itu pasti datang. Maka keyakinan ini harus ditanamkan dalam diri kita bahwasanya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan. Wa anna sa'ata atiyatun, ya, sungguh kiamat itu pasti akan datang, ya, dan tidak ada keraguan padanya, dengan arti tidak ragu lagi bahwasanya kiamat itu akan menghampiri kita. Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur, dan Allah akan membangkitkan yang setelah mati, ya. Allah akan mintai pertanggungjawaban apa yang sudah ia lakukan di muka bumi ini. Ya. Anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai, ya, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu sering ya menghisap, menghitung atau mengintrospeksi diri kita, ya, bahwasanya kita dari Allah, untuk Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ya pertemuan atau materi yang kita sama-sama belajar ini ada manfaatnya untuk kita. Dan jangan lupa ya, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Ustaz cukup sekian. Aku qouli hadza, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.